Pada mulanya, kita semua bisa berkomunikasi atau nenek moyang kita yang pertama bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan tanpa dibatasi atau tanpa dihalangi oleh bayang-bayang dosa. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, maka apa yang terjadi? Mereka eh, terhalang oleh karena dosa yang menghalangi komunikasi dengan Tuhan. Dan sejak pada saat itu, hubungan dengan Tuhan itu hanya melalui seorang pengantara atau yang disebut dengan nabi untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia dan melalui imam untuk menyampaikan pesan dari manusia kepada Tuhan. Jadi, nabi dan imam selalu ada. Tetapi pertanyaannya, apakah komunikasi dengan Tuhan itu hanya melalui mereka saja? Nah, memang pada dasarnya komunikasi dengan Tuhan itu hanya melalui nabi yang akan menyampaikan firman Tuhan dan melalui imam yang akan membawa permohonan manusia kepada Tuhan, yang akan mewakili manusia kepada Tuhan. Namun, ketika kita membaca di dalam Alkitab, di dalam buku Wahyu pasal yang ketiga, kita melihat di sana bahwa Yesus dia memberikan sebuah informasi. Dia memberikan sebuah informasi di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia katakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi, Tuhan mengatakan bahwa dia akan masuk di dalam diri kita, di dalam diri kita. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Pintu mana ini? Pintu hati kita. Pintu hati kita. Yang disebut dengan pintu hati adalah pikiran. Karena hati kalau dalam bahasa Inggris itu heart ya. Atau kalau hati di dalam bahasa Indonesia dikenal adalah liver. Atau dalam bahasa Inggris heart dikenal adalah jantung. Tetapi hati yang dimaksud di sini bukanlah jantung ataupun liver, tetapi adalah pikiran, pikiran kita. Dan Yesus mau masuk di pikiran kita. Jadi saudara-saudara, walaupun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, ternyata di dalam diri manusia itu ada satu tempat di mana Allah dapat berkomunikasi dengan kita. Allah dapat berbicara dengan kita secara langsung. Namun, oleh karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka kita perlu untuk mengerti apakah suara yang berbicara itu adalah benar suara Tuhan atau ini adalah suara kita secara pribadi. Apakah ini adalah benar suara Tuhan atau hanya keinginan kita secara pribadi? Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang suatu pelajaran yang saya rasa sangat penting bagi kita semua, yaitu bagaimana caranya untuk mengenal akan suara Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari ini untuk mengenal suara Tuhan. Seperti apa suara Tuhan itu dan bagaimana kita untuk membedakannya suara Tuhan dengan suara yang bukan suara Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu mengenal atau mengetahui akan suara Tuhan atau kehendak Tuhan? Karena kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan pada sebuah pilihan dan di mana pilihan itu
kita kadang-kadang bingung, yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana yang bukan kehendak Tuhan, yang mana yang merupakan rencana Tuhan bagi saya, yang mana yang bukan rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bingung untuk memutuskan yang mana yang seharusnya yang saya pilih, A atau B atau C, nomor satu atau nomor dua. Nah, jadi pada pagi hari ini kita perlu untuk mengerti cara untuk membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang adalah suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Mengapa kita perlu untuk mempelajarinya? Dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23 dikatakan, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Yeremia 10 ayat yang ke-23. Jadi, di dalam kondisi manusia yang sudah jatuh dan yang berdosa, mereka menjadi sangat terbatas dan tidak memiliki kuasa untuk menentukan jalannya. Sehingga Nabi Yeremia, seorang nabi, dia berkata, dia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dia memerlukan Tuhan yang akan menuntun dia di dalam perjalanan kehidupannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak rencana, ada banyak kerinduan yang kita inginkan, tetapi yang mana yang merupakan kehendak Tuhan itu menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi kita, sehingga kita dapat berjalan di dalam terang, rencana, dan di dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan goyah, kaki kita tidak akan goyah, kita tidak akan salah melangkah. Kenapa kita perlu untuk mengenal akan suara Tuhan? Kenapa kita perlu untuk mengetahui kehendak Tuhan sebelum kita melangkah? Supaya di dalam perjalanan kita, kita berada di jalan yang aman. Kita berada di jalan yang tidak salah. Kita berada di dalam jalur yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita, ide kita, pengetahuan kita, pendidikan kita untuk menentukan ini yang benar tanpa kita harus melibatkan Tuhan. Itu tidak aman bagi kita. Yesus sendiri yang turun dari sorga, dia harus mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa kepada dia sebelum dia mengatakan sesuatu. Dia harus melihat kepada Bapa sebelum dia menyampaikan sesuatu. Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-49 dikatakan begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi Yesus katakan, sebelum dia berkata-kata, dia katanya harus mendengar dari Bapa. Jadi dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus dia. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus menyampaikan sesuatu, dia harus mendengar dulu dari Bapa dan kemudian dia mengatakan. Dia harus mendengar dulu apa yang Bapa mau katakan kepada dia, kemudian dia akan ucapkan apa yang dikatakan oleh Bapa. Yohanes 8 ayat 38, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuatlah tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi, Yesus katakan, apa yang dia lihat dari Bapa, itu yang dia sampaikan. Apa yang dia dengar, itu yang dia sampaikan. Dan Yesus juga memiliki sebuah kerinduan supaya kita juga katanya, umatnya, kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi kita juga perlu untuk, apa katanya, mendengar dari Bapa. Kita juga perlu untuk mendengar dari Bapa. Dan kemudian, ayat yang ke Yohanes 5 ayat yang ke-30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi tadi dikatakan Yesus, dia berkata-kata, sebelum dia berkata-kata dia harus mendengar daripada Bapa. Sebelum dia melakukan sesuatu, maka dia harus melihat dari Bapa. Dan kemudian dia katakan kemudian sebelum dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu apapun, dia harus melihat, dia harus mendengar daripada Bapa. Bapa mengatakan kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Yesus membutuhkan Bapa untuk dapat dia harus membutuhkan informasi dari Bapa untuk dapat mengatakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dia harus melihat, mendengar daripada Bapa sebelum dia menyampaikannya. Maka terlebih kita juga lebih sangat membutuhkan suara itu, mendengar pemandangan itu, mendengar suara itu, melihat pemandangan itu, melihat kepada Bapa, dan kemudian Bapa menyampaikannya kepada kita, dan kemudian kita dengan yakin memilih berjalan di jalan yang aman. Oke, mari mari kita baca kutipan berikut ini dari buku Ministry of Healing, halaman 478 sampai 479. Dikatakan begini. Bukanlah hak kita untuk menentukan masa depan kita. Nah, ini sangat menarik, saudara-saudara. Bahkan untuk menentukan masa depan kita, itu bukan hak kita. Kita berbicara dalam konteks orang Kristen pengikut Kristus. Bukan hak kita untuk menentukan masa depan kita. Karena contoh Bapa orang beriman, Abraham, Bapa orang percaya, Abraham, contoh dari orang percaya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Abraham, Bapa orang beriman. Kenapa dia disebut orang yang beriman? Kenapa Abraham disebut orang yang beriman? Karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui yang ia tujui. Jadi dia pergi tanpa mengetahui kemana. Tapi kenapa dia melangkah? Karena dia mendengarkan akan suara Tuhan. Jadi karena dia mendengarkan akan suara Tuhan, maka dia melangkah walaupun dia tidak tahu. Tetapi bagi Abraham, kalau itu adalah suara Tuhan, maka itu aman untuk pergi melangkah. Aman untuk pergi melangkah. Jadi yang harus dia pastikan adalah bukan tujuan yang harus dia pastikan kemana. Sekali lagi, yang Abraham pastikan bukan tujuan kemana dia harus pergi melangkah. Bukan tujuan kemana dia akan pergi. Tetapi apakah perintah untuk pergi itu adalah suara Tuhan atau bukan. Nah, terkadang kita di dalam perencanaan kita, di dalam rencana kehidupan kita, yang menjadi target kita adalah tujuan, bukan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Sehingga kadang-kadang kita melangkah keluar dari rencana daripada Tuhan, karena yang menjadi fokus kita adalah tujuan kita. Tujuan kita. Bukan bagaimana supaya kita memastikan apakah ini suara Tuhan atau tidak. Memang terkadang kita memang perlu memiliki sebuah tujuan di dalam kehidupan. Tetapi tujuan itu pun harus diselaraskan dengan
rencana Tuhan kalau kita mau aman di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa membuat rencana, tetapi rencana itu harus diselaraskan dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan, dari firman Tuhan. Maka kita aman. Kemudian, kalimat selanjutnya, Kristus dalam kehidupannya di bumi tidak membuat rencana bagi dirinya sendiri. Dia menerima rencana Allah baginya, dan hari demi hari Bapa mengungkapkan rencananya. Perhatikan ini. Hari demi hari Bapalah yang mengungkapkan rencana Bapa kepadanya. Jadi kita harus bergantung pada Tuhan agar hidup kita bisa menjadi hasil sederhana dari kehendaknya. Saat kita menyerahkan jalan kita kepadanya, Dia akan mengarahkan langkah kita. Jika Yesus yang setiap hari, kalau kita ingat, setiap pagi dia bangun pada pagi-pagi dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Apa komunikasi daripada Yesus? Saudara, komunikasi daripada Yesus adalah dia lebih banyak mendengar dari Bapa apa yang akan dia lakukan pada hari itu. Dia bukan banyak berdoa menyampaikan permohonan. Yes, dia akan menyampaikan permohonannya. Tetapi dia lebih banyak mau mencari suara Bapaknya. Sehingga dia memastikan langkahnya pada hari itu aman di dalam rencana dari Bapaknya. Kemudian kita baca kalimat selanjutnya. Terlalu banyak orang dalam merencanakan masa depan cemerlang mengalami kegagalan total. Biarkan Tuhan merencanakan untuk Anda sebagai seorang anak kecil. Percayalah pada tuntunan Dia yang akan menjaga kaki orang-orang kudusnya. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya, kecuali mereka akan memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat akhir dari awal dan melihat kemuliaan dari tujuan yang mereka penuhi sebagai rekan sekerjanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu untuk menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan dan mengkomunikasikan setiap rencana kita kepada Tuhan, dan kemudian kita mendengar dari Tuhan apa rencana Tuhan bagi kita. Maka kita akan aman di dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Kenapa kita perlu untuk menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak akan salah melangkah ketika kita akan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 mengatakan, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan meminta rencananya di dalam kehidupan kita untuk menjadi milik kita, maka jangan khawatir, engkau aman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan meluruskan jalan kehidupanmu. Dalam buku The Acts of the Apostles atau Kisah Para Rasul halaman 283 dikatakan begini. Jika para pengikut Kristus adalah para pencari hikmat yang sungguh-sungguh, mereka akan dituntun ke dalam ladang kebenaran yang kaya yang belum pernah mereka ketahui. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah akan dibimbing oleh tangan ilahi. Saudara, bukankah
ini adalah hal yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita akan dituntun ke dalam ladang kebenaran yang kaya yang belum pernah kita ketahui. Kadang-kadang kehidupan kita hanya datar. Kadang-kadang kehidupan kita mungkin ditimpa di dalam masalah. Dan kita kebingungan seperti seorang buta yang tidak tahu jalan kemana kita harus pergi. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mencari rencananya di dalam kehidupan kita, maka ketika kita mengenal akan suaranya, mengerti akan firman-Nya, maka dalam kondisi apapun yang kita alami, maka kita akan merasa aman seperti murid-murid yang merasa aman di dalam perahu yang berada di dalam badai. Kemudian, hal yang lain, keuntungan kalau kita dipimpin oleh Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam rencana daripada Tuhan, di dalam firman Tuhan, berada di jalur daripada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut, saudara-saudara? Karena ketika kita melihat badai atau sesuatu yang kita tidak mengerti, kita tidak perlu takut. Kenapa? Yang pasti mengikut Tuhan itu aman. Mengikuti rencana Tuhan itu aman. Tapi di dalam pertimbangan kita, di dalam pertimbangan keluarga kita, di dalam pertimbangan sahabat-sahabat kita, itu tidak aman. Kenapa itu tidak aman? Karena bukan karena itu tidak aman, tetapi karena kita tidak memahami apa yang Tuhan rencanakan. Kenapa kita tidak memahami? Karena rancangan Tuhan itu jauh di atas jangkauan kita. Jauh di atas jangkauan kita. Dan jauh ini di dalam pengertian apa? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rencana Tuhan itu begitu tinggi, begitu jauh, jauh dari rancangan kita. Dan ketika kita melihat, kita hanya bisa melihat seperti awan, seperti kabut, tidak kelihatan. Yang kita lihat sebenarnya itu, saudara-saudara, bukan kabut, tetapi karena rencana itu begitu jauh, sehingga jauh dari rancangan kita, jauh dari jangkauan pemikiran kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, yaitu rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan itu bukan hanya masa depan di dunia ini, esok hari, lusa, kemudian bulan depan, tahun depan, akhir dari hidup kita. Tetapi rancangan ini mencakup sampai kehidupan yang kekal yang ada di depan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya rancangan daripada Tuhan itu sudah pasti aman, mengikuti firman-Nya itu sudah pasti aman, dan itu memang kalau saat ini kita tidak mengerti kenapa kita berada, kita sudah mengerti ini jalan Tuhan, tetapi kita tidak melihat apa yang ada di depan. Jangan khawatir, engkau aman di dalam Tuhan. Sebesar apapun badai kehidupan yang akan menerpa perahu itu, engkau harus memastikan Tuhan ada di dalam perahu itu. Maka engkau aman, engkau bisa tidur dengan tenang bersama dengan Yesus, walaupun itu di dalam badai. Kemudian, mari kita masuk kepada pelajaran inti kita pada saat ini. Menjadi pertanyaan, kalau begitu, bagaimana cara Tuhan untuk menuntun kita? Bagaimana
Kalau begitu, bagaimana cara kita mengenal bahwa ini adalah suara Tuhan? Bagaimana kita memastikan ini adalah firman Tuhan? Bagaimana kita memastikan ini adalah kehendak daripada Tuhan? Sehingga kita akan yakin jalan kita saat ini aman. Permohonan kita pada saat ini, apa yang kita inginkan pada saat ini, sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kita pada saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita mohonkan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan firman Tuhan. Bagaimana kita memastikan bahwa jalan kita pada saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, atau dengan firman Tuhan. Mari kita lihat. Kita akan membaca dari buku Testimonies for the Church atau Nasihat bagi Gereja, halaman 512. Halaman 512. There are three ways, ada 3 cara di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita untuk memimpin kita dan untuk melengkapi kita untuk menjadi penuntun bagi orang lain. Ada 3 cara. Ada 3 cara. Untuk supaya kita bisa membedakan suaranya dari suara yang lain. Untuk kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau keinginan saya secara pribadi. Apakah ini keinginan Tuhan atau keinginan daging saya? Apakah ini adalah rencana Tuhan atau rencana saya? Jadi ada 3 cara, nanti kita akan lihat ada 2 lagi yang lain. Tapi dalam kutipan ini kita akan lihat 3 cara di dalam bagaimana cara kita untuk membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Yang pertama, God reveals His will to us in His word, the Holy Scriptures. Jadi, cara yang pertama untuk kita memastikan ini adalah suara Tuhan adalah melalui His word, firman-Nya, kitab suci. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk dapat memastikan apakah ini rencana Tuhan atau bukan, maka itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Haruslah sesuai dengan Alkitab, catatan tertulis tentang firman Tuhan. Ayat tema kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sana? Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Apa artinya saudara-saudara? Ketika kita berbicara, berpikir atau berjalan tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi supaya kita dapat berjalan di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, maka kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Siapa tidak berbicara sesuai dengan perkataan firman Tuhan, maka tidak ada terang di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus berjalan di dalam terang supaya kaki kita tidak terantuk pada batu dan kita jatuh.
Kita harus berjalan di dalam terang supaya kita dapat aman di dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, jadi langkah yang pertama, pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, suaranya juga dinyatakan melalui providential workings. Pekerjaan providensia. Saudara, apa ini providential workings? Providential workings berasal dari kata ini, provide. Provide. Dan apa itu provide? Provide artinya yang tersedia. Atau kita bisa analogikan dengan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Jadi, cara yang kedua untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan adalah melalui pintu yang terbuka. Apa itu pintu yang terbuka, saudara-saudara? Pintu yang terbuka. Jadi kadang-kadang di dalam perencanaan kehidupan kita, ada sesuatu yang kita rencanakan, atau ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita doakan. Tapi, itu pintunya tidak terbuka, saudara-saudara. Itu pintunya tidak terbuka. Maka itu bukanlah kehendak Tuhan. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Pintunya tertutup. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Loh, bukankah ketika orang Israel menyeberangi Laut Merah, pintunya tertutup, tapi Tuhan suruh menyeberang. Oke. Dengarkan ini. Jadi, di dalam memilih apakah itu kehendak Tuhan atau bukan, itu adalah step-stepnya. Jadi yang pertama, itu haruslah sesuai dengan firman yang tertulis. Itu nomor satu. Langkah nomor satu. Atau saringan nomor satu. Saringan nomor satu. Yang kedua, kalau di sini kita belum bisa menentukan pilihan, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, maka kita bisa melihat kepada step yang kedua. Step yang kedua itu adalah providential working. Kemana Tuhan menuntun kita, atau kemana Tuhan membuka jalan bagi kita. Tapi, kalau di step yang pertama, Anda hanya menemukan satu pilihan, yang mana pilihan yang lain tidak sesuai dengan firman tertulis, maka maju saja. Itu adalah firman Tuhan. Peristiwa Laut Merah itu akan terjadi. Kalau di langkah yang pertama ini, Anda menemukan hanya ada satu pilihan yang sesuai dengan firman tertulis, maka itu adalah suara Tuhan untuk Anda. Tapi kalau di step yang pertama ini, Anda menemukan ada beberapa pilihan, dan semua pilihan itu sesuai dengan firman yang tertulis. Saya mau kuliah jadi dokter, atau saya suka menjadi perawat, atau saya suka menjadi insinyur. Apakah ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Semua sesuai dengan firman Tuhan. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mana yang suara Tuhan? Nah, kalau dalam pilihan seperti ini, Anda bisa pergi ke yang kedua. Yang kedua, yaitu lihat pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka yang mana? Tapi kalau pilihannya begini, aduh saya suka sekali itu barang. Saya suka sekali, saya pengen itu barang. Dan saya mau itu. Dan pilihannya hanyalah satu dari dua. Saya curi atau tidak. Maka saudara jangan pergi ke langkah yang kedua. Jangan pergi ke langkah yang kedua. Oh, saya mau lihat langkah yang kedua. Dia ada kesempatan atau enggak ya?
dia terbuka nggak kesempatan bagi saya? Jangan. Kita tidak bisa pergi ke langkah yang kedua, karena kita sudah memastikan di step yang pertama, hanya ada satu pilihan. Kita tidak bisa memilih yang lain. Maka kita yakin suara Tuhan itu adalah jangan ambil. Jangan ambil, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kamu ambil, itu artinya kamu mencuri. Maka jangan ambil. Dan jangan ambil itu adalah suara Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin dia berfirman berbeda dengan firman yang tertulis. Dengan firman Alkitab. Oke. Langkah kedua. Kemudian, langkah yang ketiga. His voice is also revealed in His providential workings. Another way in which God's voice is heard is through the appeals of His Holy Spirit, making impression upon the heart. Jadi cara yang lain di mana suara Tuhan itu bisa terdengar adalah melalui Roh Kudus-Nya yang memberikan kesan mendalam di dalam hati. Jadi kesan yang mendalam. Atau kesan yang mendalam ini itu terlalu berkesan di dalam diri kita. Atau bisa saja yang kita rindukan selama ini dan itu terbuka bagi kita. Ini pasti suara Tuhan. Tapi ingat, impression dia ada di step yang ketiga. Itu harus diingat. Impression itu dia ada di step yang ketiga. Atau suara hati itu dia ada di step yang ketiga. Apa artinya saudara-saudara? Ini dengarkan baik-baik. Jadi begini. Ketika kita menentukan sebuah pilihan, kita lihat, ini sesuai firman Tuhan enggak? Umpamanya ada 10. Pada waktu kita menentukan pilihan, contoh apa? Contoh kita kembali ke contoh yang tadi. Kita mau pilih mau kuliah di mana. Atau mau kuliah mau ambil jurusan apa. Mau ambil pertanian, kedokteran, teologi, sekretaris, manajemen, accounting, insinyur, teknik, dan sipil, hukum, dan lain-lain. Kita ada banyak pilihan. Ada juga mungkin pilihannya bagaimana cara untuk membobol rumah orang. Itu ada ilmunya juga kan? Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu langsung gugur, otomatis gugur. Contohnya yang ke-10, itu membobol rumah orang. Itu. Atau bagaimana caranya untuk saya bisa menipu online. Itu juga pendidikan kan? Bagaimana caranya saya bisa menjalankan penipuan online. Nah, itu harus gugur karena 2 itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dari 10 yang kita ingin belajar, yang 2 ini harus gugur dan sudah pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendakinya. Bukan suara Tuhan kalau kita mau ambil itu. Tapi masih ada 8. Nah, dari yang 8 ini, yang mana yang Anda mau pilih? Atau yang mana yang Anda yakin itu suara Tuhan untuk Anda? Dari yang 8 ini, maka kita turun ke step yang kedua. Kalau belum ada pilihan di step yang pertama ya. Nah, yang di 8 ini, Anda turun ke step yang kedua, yaitu pintu yang terbuka, providensial. Jadi pintu yang terbuka ini, mana yang tertutup dari 8 ini? Katakanlah yang tertutup ini yang nomor 8 dan nomor 7. Pintu yang tertutup ini nomor 8 dan nomor 7. Sama sekali kita nggak bisa masuk. Soalnya di kedokteran itu, contoh katakanlah 8 itu adalah kedokteran dan satu lagi contohnya
hukum, contoh. Di kedokteran dan hukum itu saya jangkauannya jauh, tidak ada di tempat saya, dan biayanya mahal, contoh. Makanya saya tinggal tersisa 6 ini. Maka di 6 inilah yang Anda yakin itu adalah kehendak Tuhan. Tapi dari ke-6 ini pun Anda harus memilih yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau belum ada tertinggal satu pilihan, sedangkan dari 10 ini Anda harus memilih satu yang Anda yakin itu adalah sesuai kehendak Tuhan. Yang 2 sudah gugur karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang 2 selanjutnya gugur karena pintu tidak terbuka ke sana. Pintu tidak terbuka ke sana. Nah, kalau masih menyisakan pilihan, maka Anda turun ke step yang ketiga, saringan yang ketiga. Apa itu saringan yang ketiga? Saringan yang ketiga adalah impression. Mana yang Anda suka? Atau mana kata hati Anda? Hanya pada step yang ketiga ini Anda boleh percaya kata hati. Sekali lagi, hanya pada step yang ketiga ini Anda boleh percaya kata hati. Kalau belum pada step yang ketiga, jangan pernah percaya kata hati. Karena kata hati bisa saja itu adalah keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekali lagi, hanya pada step yang ketiga ini. Setelah Anda yakin itu sesuai dengan firman Tuhan, kemudian Anda melihat ada pintu yang terbuka, maka dari pintu yang terbuka itu Anda boleh memilih sesuai dengan keinginan Anda. Anda boleh pilih. Yang mana yang sesuai dengan keinginan saya? Atau mana Tuhan yang paling berkesan? Nah, jangan Anda menggunakan kata hati ini di langkah yang pertama. Jangan, berbahaya. Berbahaya. Karena bisa saja kita berpikir begini. Aduh, saya suka dengan wanita saya, nah. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya untuk saya mendekati wanita itu. Roh Kudus berbicara kepada saya untuk saya mendekati wanita itu karena Tuhan sudah meyakinkan saya bahwa dia adalah milikku. Sementara dia adalah istri orang. Itu bukan suara Tuhan. Itu adalah keinginan daging Anda yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan percaya suara hati kalau itu ditempatkan di nomor 1. Jangan. Itu adalah suara setan. Jangan percaya. Suara hati aman untuk dipercayai kalau itu dia ada di tempat yang benar di nomor 3. Kalau dia di nomor 3, maka Anda bisa yakini itu adalah suara Tuhan. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau setelah Anda berusaha mendengarkan suara hati, masih menyisakan pilihan? Tadi kan sudah tersisa Tersisa 6. Tapi dari 6 ini, yang nomor 1 sampai 4 itu Anda suka. Yang ini Anda nggak suka. Contoh teologi atau ekonomi. Accounting contoh. Anda nggak suka. Maka yang terakhir ini tersisa 4. Kalau tersisa 1, maka itulah rencana Tuhan. Maka itulah kehendak Tuhan. Anda sudah dari 6 ini, Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, yang mana yang saya mau ambil? Dan ada kesan yang sangat mendalam kepada Anda. Contoh, ambillah manajemen. Itu kamu perlukan. Maka Anda harus yakin itu adalah suara Tuhan. Suara hati itu adalah suara Tuhan. Suara hati yang itu adalah suara Tuhan. Karena dia ada pada tempat yang benar. Tapi ketika Anda sudah berdoa, ternyata tidak dapat jawaban. Dalam arti, dari 6 yang tersisa ini, saya suka ini 4 ini. Yang 2 ini saya nggak suka. Saya pikir itu tidak berguna bagi kehidupan saya, contoh. Tapi yang ini saya pikir ini sangat berguna bagi kehidupan saya. Umpamanya dia keperawatan, umpamanya dia manajemen, umpamanya dia yang lainnya.
Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Tapi Tuhan, saya harus pilih satu. Yang mana? Nah, kalau dia sudah menyisakan pilihan, maka itu adalah suara Tuhan. Tapi kalau belum menyisakan pilihan, turun di step yang keempat. Turun di step yang keempat. Atau melangkah ke step yang keempat. Apa itu step yang keempat? Ini step yang keempat. Jadi step yang pertama adalah firman tertulis. Yang kedua adalah pintu yang terbuka. Yang ketiga adalah kata hati. Kata hati. Dan kalau sudah kata hati belum ada pilihan, maka turun ke step yang keempat. Minta tanda. Tuhan, dari empat ini, yang mana yang saya harus pilih? Jadi tanda itu ada di step yang keempat. Tanda itu ada di step yang keempat. Jadi ketika Anda masih bingung mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mintalah tanda. Dan minta tanda ini pernah dilakukan oleh Gideon di dalam catatan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Di mana ketika Gideon mau maju berperang, dia minta tanda kepada Tuhan. Ini tandanya. Dan tandanya itu jangan umum, harus unik. Minta tanda itu harus unik. Jangan umum. Dan ingat, minta tanda itu harus ada di langkah yang benar, langkah yang keempat. Jadi Gideon sebenarnya dia sudah mendengarkan akan suara Tuhan, dia sudah menguji kerinduannya juga untuk maju, tetapi dia belum pasti. Nah, dia minta tanda. Dia minta tanda. Jadi suara Tuhan, oke, maju pergi mengalahkan musuh. Kemudian pintu yang terbuka, karena Tuhan katakan pintu yang terbuka ini saudara-saudara bukan berarti 100% ya. 1% pun kalau itu terbuka, itu masih kehendak Tuhan. Asal itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi 1% pun kalau dia masih terbuka, masuk. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Asal masih sesuai dengan firman Tuhan. Dan tinggal satu itu pilihan. Tinggal satu itu pilihan. Yang lainnya tertutup semua. Tertutup semua yang lain. Yang satu itu, maka itulah firman Tuhan. Nah, Gideon, dia minta tanda. Tanda itu harus unik. Perhatikan. Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan, maka aku akan membentangkan gulungan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku. Jadi dia katakan, saya mau taruh bulu domba di tempat pengirikan. Kalau sepanjang malam itu, bulu itu basah dan di sekitarnya itu kering, maka itu dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Jadi waktu diambil, basah. Yang lain kering, tapi ini basah. Dan dia peras, secawan. Dan akhirnya Gideon bilang, Tuhan, satu kali lagi, janganlah murka. Saya mau minta tanda sekali lagi. Sekali ini saja. Sekarang saya mau uji percobaan dengan guntingan itu. Sekiranya yang di sekitar itu, tanah itu, basah, tapi yang bulu ini kering. Maka itu dari Tuhan. Ayat apa yang terjadi? Demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi dia minta tanda, dan tanda itu harus unik, saudara-saudara. Meminta tanda kepada Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mengerti akan suara Tuhan, untuk mengerti akan rencana Tuhan. Tapi itu harus ada pada langkah yang tepat, langkah yang keempat. Jangan sampai kita minta tanda kepada Tuhan, ditempatkan di nomor 1. Sedikit-sedikit minta tanda. Tuhan, kalau dia yang lewat berarti dia orangnya.
Kalau ada yang sedikit-sedikit minta tanda, tetapi Anda menempatkan tanda itu di nomor satu, Anda mengabaikan firman tertulis. Hati-hati. Kalau tanda ditempatkan di nomor satu, setan yang akan menjawabnya. Dan itu akan mencelakakan Anda. Karena setan, Alkitab mencatat, dia bisa membuat tanda dan mujizat. Dan kalau iman Anda didasarkan pada tanda di setiap urutan pertama dari pilihan Anda, hati-hati. Anda akan menjadi target daripada setan untuk menuntun Anda kepada jalannya. Kita harus meminta tanda, tapi itu ada di langkah yang keempat. Kalau di langkah yang pertama Anda sudah dapat jawaban, jangan minta tanda lagi. Anda sudah dapatkan, jangan bersinah sesuai firman Tuhan. Tapi Anda minta tanda. Kalau dia datang di rumah saya Tuhan jam 12, dia akan jadi istri saya. Hati-hati. Setan akan gerakkan dia datang jam 12. Dan Anda pikir Anda sedang mengikuti kehendak Tuhan, padahal sedang melaksanakan rencana daripada setan. Jadi tanda itu bisa, tetapi pada step yang keempat. Tapi setelah Anda minta tanda dari 4 yang tersisa, maka sepertinya tanda itu kabur. Tanda itu kabur. 2 gugur. Kalau sudah dapat, ya sudah lakukan. Tapi kalau dia masih kabur, masih samar, Anda belum yakin. Jadi yang 2 ini sesuai firman Tuhan. 2 ini, dua-duanya ada kesempatan. Saya memiliki kesempatan untuk mengambilnya. 2 ini saya inginkan. Dan ketika minta tanda, sepertinya 2 ini dikehendaki, tapi saya harus pilih 1. Anda masuk ke step yang kelima. Apa itu step yang kelima? Ini. Undi. Anda di bagian inilah Anda boleh mengundi. Perhatikan catatan di dalam Kisah pasal 1. Ketika rasul-rasul mau memilih pengganti daripada Yudas di dalam buku Kisah pasal 1. Kita mulai ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Jadi mereka mau cari pengganti Yudas yang telah meninggalkan Yesus. Mereka mau cari dan mereka mau pilih siapa kira-kira ya. Dan lalu apa yang mereka buat? Mereka mengusulkan 2 orang. Apa artinya mereka mengusulkan? Mereka sudah mempertimbangkan. 2 orang ini setia sesuai firman Tuhan. 2 ini sesuai dengan firman Tuhan. 2 ini siap melayani, artinya pintu terbuka. 2 ini ada kesan kepada murid-murid bahwa mereka layak. Dan 2 ini sesuai dengan tanda-tanda, 2 ini bisa. Tapi belum jelas. Tandanya sudah jelas. Mereka suka melayani, mereka memberi diri, mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka mau menjadi pengikut Kristus, tapi harus pilih 1 untuk menjadi pengganti Yudas. Nah, di saat tanda-tanda masih samar, kata hati juga masih samar. Jadi firman Tuhan sudah jelas, tapi pintu yang terbuka masih menyisakan pilihan. Kata hati masih menyisakan pilihan. Tanda masih menyisakan pilihan. Maka di saat ini Anda boleh melakukan step yang ke ini. Jadi mereka mengusulkan 2 orang, mereka berdoa, dan kemudian mereka apa? Membuang undi. Dan ketika mereka membuang undi, maka yang kena dengan undi itu adalah Matias. Jadi yang kena undi, dengan demikian Matias ditambahkan kepada ke-12 rasul itu.
Step yang ketiga adalah undi. Jadi saudara-saudara, dengan cara demikian kita dapat memastikan ini kehendak Tuhan. Ini suara Tuhan. Pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Di dalam perjalanan kita, kita dapat memastikan langkah kita benar. Langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama apa? Bagaimana kita meyakininya? Sesuai dengan firman tertulis. Kalau sesuai dengan firman tertulis itu masih menyisakan pilihan, maka Anda pergi yang kedua, providensial atau pintu yang terbuka. Dari pintu yang terbuka itu masih menyisakan pilihan. Masih ada banyak pintu yang terbuka, tapi saya harus pilih satu. Turun yang ketiga. Yang Anda sukai yang mana? Atau yang Roh Kudus berbicara dalam hati Anda, atau kata hati Anda yang mana? Di poin yang ketiga ini kita bisa percaya. Langkah yang ketiga ini kita bisa percaya kata hati. Tapi kalau di situ Anda masih bimbang, maka minta tanda. Tuhan yang mana? Kasih tanda. Dan minta tanda harus spesifik, saudara-saudara. Harus spesifik. Dan kemudian, tanda ini juga bisa muncul lewat mimpi, saudara-saudara. Dia bisa muncul lewat mimpi. Kalau memang Tuhan tunjukkan ini lewat mimpi. Tuhan bisa jawab. Minta tanda yang spesifik. Dan kalau Anda belum dapat jawaban lewat tanda, maka yang terakhir Anda undi. Tapi undi berdoa seperti rasul-rasul. Mereka berdoa, kemudian mereka undi. Tak dapat. Ini suara Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan. Ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan 5 hal ini adalah 5 langkah. Bukan 5 pilihan. Bukan 5 pilihan. Sekali lagi. Untuk mengerti suara Tuhan, Anda bisa dapat dari 5 hal ini. Tapi ini adalah 5 langkah, bukan 5 pilihan. Kalau Anda bisa mendapatkan itu di step yang kedua, maka jangan turun ke step yang ketiga. Anda sudah dapat, sudah yakin. Pintu yang terbuka hanya 1. Yang nomor 2 pintu yang terbuka. Jangan Anda undi nomor 3 atau 4. Jangan Anda undi. Jangan Anda berkata, suara Roh Kudus berkata itu nomor 3. Jangan. Jangan. Nomor 2. Oke. Selanjutnya. Hal yang lain. Ketika Anda sudah mendapatkan suara Tuhan dan itu sudah jelas, maka perhatikan hal yang satu ini. Perhatikan. Yang satu ini. Dalam perjalanan orang Israel, mereka dituntun oleh tiang awan. Mereka dituntun oleh tiang awan untuk berjalan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun. Dan di mana tiang awan itu berada, disitulah mereka berada. Perhatikan catatan di dalam buku Bilangan pasal 9. Dan setiap kali awan itu naik di atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah di tempat di awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Titah Tuhan itu adalah tiang awan. Jadi kalau tiang awan terangkat, packing. Dia berjalan, ikut. Dia berhenti, berhenti. Dia turun, pasang tenda. Seperti itu terus. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan, mereka berkemah, atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Jadi mereka tinggal di situ beberapa hari. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Jadi 1 malam. Ketika awan itu naik pada pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, baik atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat.
Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Awan itu adalah titah Tuhan. Awan itu adalah kehendak Tuhan. Awan itu adalah rencana Tuhan. Awan itu adalah firman Tuhan. Awan itu adalah suara Tuhan. Sekarang perhatikan. Sekarang Anda sudah tahu untuk memilih mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Tapi ingat baik-baik ini. Kadang awan itu tinggal hanya semalam. Kadang yang kita baca tadi. Jadi dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Dia tinggal hanya semalam. Sesudah itu dia angkat dan dia berjalan lagi. Dia turun di sini. Apa maksudnya saudara-saudara? Ikuti tiang awan itu. Apa artinya? Setiap saat kita harus mendengarkan akan suara itu. Setiap saat kita harus mendengarkan akan suara itu. Setiap saat dalam hidup kita, kita harus mendengarkan suara itu. Dan telinga kita harus peka dengan suara itu. Kenapa saudara-saudara? Karena begini, karena kadang tiang awan itu bisa berpindah. Dan kalau dia sudah berpindah, saudara-saudara, jangan tinggal di situ. Ikut itu tiang awan. Kalau Anda tinggal, itu tidak aman. Ikut itu tiang awan. Apa maksud saya? Begini. Kadang kita mau pergi ke suatu tempat, atau kita mau melakukan satu hal. Kita mau melakukan satu hal. Dan kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan mana kehendak-Mu, mana firman-Mu. Dan ketika kita berdoa, kita sudah lihat ini sesuai dengan firman Tuhan, kita baca Alkitab. Jadi untuk mengetahui itu sesuai dengan firman tertulis atau tidak, tidak ada cara lain. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nah, dan kita sudah lihat, ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita sudah cek-cek, akhirnya sampai pada titik yang terakhir kita tentukan, ini dia yang saya akan ambil. Tempat ini saya akan pergi. Ini yang saya akan lakukan. Pada hari ini. Atau pada saat ini. Perhatikan itu. Karena kadang saudara-saudara, firman Tuhan, tiang awan itu berpindah. Kadang dia berpindah. Saya punya teman, saya kesaksian sedikit aja. Dia sangat yakin apa yang dia lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia sangat meyakini, tanda sangat jelas. Firman tertulis sangat jelas. Pintu terbuka sangat jelas. Kata hati dia juga menginginkannya. Dan tanda sangat jelas. Begitu jelas. Dan kemudian setelah dia melangkah, dia mengambil akan apa yang Tuhan firmankan itu, dia begitu berbahagia gitu. Aduh, saya melakukan akan kehendak Tuhan. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, terjadi sesuatu gejolak dan dia melihat bahkan semua pintu tertutup. Dan dia melihat tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk dapat melanjutkan apa yang dia lakukan itu. Kemudian dia bertanya, ini Tuhan yang pimpin atau bukan sih? Sebenarnya saudara-saudara, itu bukan Tuhan yang pimpin atau bukan, tetapi itu sudah pasti pimpinan Tuhan, tetapi tiang awan pada waktu itu sudah naik dan dia sudah berjalan. Maka kalau dia sudah naik dan berjalan, ikuti dia. Kita tidak perlu bertanya, yang itu suara Tuhan atau enggak sih? Kok malah jadi begini? Nah, perlu bertanya, itu memang adalah suara Tuhan. Tetapi pada saat ini tiang itu sudah naik dan dia berjalan. Ikut itu. Engkau aman. Engkau aman.
dan engkau akan berada di sini. Kalau engkau tetap tinggal di sini, maka engkau akan berhadapan dengan ular beludak yang ada di padang gurun. Sebenarnya di padang gurun itu penuh dengan ular beludak dan orang-orang jahat. Tetapi karena ada tiang awan menyingkirkan mereka. Perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka tidak boleh melangkah keluar dari tiang awan. Mereka harus tetap ada di dalam tiang awan. Sehingga mereka aman. Mereka aman. Kalau mereka melangkah keluar dari tiang awan, oh saya mau cepat-cepat aja lah. Lama-lama 40 tahun saya mau cepat-cepat. Tapi kalau engkau melangkah keluar dari tiang awan, maka engkau berbahaya. Engkau akan ketemu dengan orang-orang pembunuh, orang-orang jahat, dan ular beludak, dan binatang buas. Kau akan mati. Jadi, tetaplah berada di dalam rencana Tuhan dan cari rencana itu. Kapan kita harus mencari suara Tuhan itu? Ini sebagai ayat yang terakhir. Setiap pagi, serahkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah doamu setiap pagi, ambillah aku ya Tuhan jadi milikmu sepenuh. Kubentangkan semua rencana-rencanaku di kakimu. Gunakanlah aku hari ini berbakti kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan biarlah semua pekerjaanku dikerjakan di dalam engkau. Kemudian, setiap pagi ini yang dilakukan Yesus, biarlah doa kita setiap pagi, Tuhan ini hidupku, ambil aku, pakai aku sesuai rencanamu. Setiap pagi. Ini dalam buku Kebahagiaan Sejati, paragraf yang ke-8, pasal 8, paragraf 9. Kemudian, 3 kali sehari secara khusus seperti Daniel. 3 kali sehari secara khusus seperti Daniel. Dia berlutut dan berdoa kepada Allahnya, menyampaikan permohonan, tapi di saat yang sama dia mendengarkan akan suara Tuhan. Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Jadi dalam doa kita saudara-saudara, bukan hanya kita menyampaikan permohonan, harus ada saat teduh di mana kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicaralah. 3 kali sehari. 3 kali sehari secara khusus datang bermeditasi kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah. Kemudian, jadi setiap pagi ketika bangun, dalam beraktivitas 3 kali sehari, dan yang terakhir, seperti Henokh, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya saudara-saudara? Dalam percakapan kita dengan sahabat, dengan teman-teman, dengan orang yang lain, dalam pekerjaan kesibukan, angkat hati dan berbicara kepada Tuhan. Engkau akan mendengarkan suara itu begitu jelas. Dia akan berfirman kepadamu. Ya, bikin ini. Katakan ini. Lakukan itu. Jangan buat ini. Itu tidak sesuai. Tuhan, kalau saya mau pakai baju ini bisa nggak? Jangan. Itu sudah kamu pakai kemarin. Sudah bau itu. Menyiksa orang nanti. Suara seperti itu bahkan Anda bisa dengar, saudara. Anda bisa dengar. Anda bisa dengar. Anda bisa pastikan apa yang Anda dengar itu adalah suara Tuhan. Sesuai dengan firman tertulis, pintu yang terbuka, masih ada pakaian yang lain kok. Kenapa harus pakai yang kotor? Sesuai dengan kata hati, Anda tinggal pilih dari yang bersih itu yang mana yang Anda mau pakai. Mana ya yang paling bagus ya? Tapi ya sesuai dengan firman Tuhan, jangan yang seksi-seksi. Kemudian kalau Anda ini ya udah minta tanda, Tuhan, kalau saya buka mata, yang paling di atas itu yang saya pakai. Minta tanda, sederhana. Tapi Anda bisa dapat itu. Anda bisa dapat, tapi di langkah yang keempat. Kalau Anda nak bingung, ya udah. Saya lempar nih pulpen, kalau dia menghadap ke timur, berarti yang biru. Kalau dia menghadap ke barat, berarti yang hitam yang saya akan pakai. Dalam hal yang sekecil itu, Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan Anda bisa memastikan jawaban yang Anda terima itu adalah suara Tuhan. Dan ketika kita hidup seperti ini, saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan itu hidup.
Hubungan dengan Tuhan itu hidup, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang Tuhan ada di sini, dekat dengan saya. Di dalam kondisi apapun, kalau Tuhan itu dekat, apakah yang lebih berharga dari hal itu? Kalau kita bisa menjadikan dia sebagai sahabat terdekat kita, counselor kita, yang terdekat dengan kita, apakah yang lebih bernilai dari itu? Tidak ada yang lebih berharga dengan Tuhan hadir bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.